Lanjut ya. Udah sepertinya langsung nggak hidup ya. Nah udah. Bentar ya Sar. Oke, lanjut. Jadi kalian bisa buka halaman 88 buku kuning kalian. Kita sambil ini. Alivia. 88. Jadi kenapa kita lewatin? Jadi sebelumnya kan sebenarnya di halaman 83 itu kan ada pemuaian. Sudah ada pemuaian. Kenapa saya lewatin? Karena tidak tanpa kalor tidak ada pemuaian. Makanya kita bahas kalornya dulu, baru nanti kita masuk ke pemuaian. Oke, ini belum selesai saya susun kebetulan, tapi bisa diberikan sedikit ilustrasi. Oke, jadi kita mulainya dari awal. Ini dia. Jadi apa yang kalian lihat? Ini kan es ya kan? Bisa mencair. Kemudian ini adalah air berubah jadi es. Kira-kira apa sih yang terjadi? Kenapa sih es itu bisa mencair sedangkan air bisa berubah menjadi es itu kenapa? Karena ada Es berarti di suhu yang panas. air di suhu yang dingin. Air di suhu yang dingin. Boleh? Ada lagi pendapat lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke kita lanjut. Jadi ini es itu kenapa dia bisa mencair? Karena dia berada di suhu yang panas gitu kan tadi ya. Berarti apa yang terjadi sebenarnya pada es tersebut? Kenapa dia di suhu yang panas itu dia bisa mencair? Mendapatkan kalor. Betul, karena dia mendapatkan kalor. Benar sekali. Jadi karena ada kalor, maka dia mencair. Lalu kenapa kalau air, sedangkan yang air berubah jadi es, kenapa dia bisa gitu? Kalau es mencair, dia karena dia mendapatkan kalor. Kata si Gusti tadi ya kan? Es mencair karena mendapatkan kalor. Kalau air berubah jadi es, kenapa dia? Karena melepaskan kalor. Betul, karena dia melepaskan kalor. Itu bedanya. Jadi pada proses Kalau itu apa? Energi panas. Nah, kalau udah kita bahas kemarin di sebelumnya di suhu, apa beda kalor dan suhu? Kalor itu energi panas, suhu itu perbandingan derajat panas dan dingin suatu benda. Betul sekali. Wah, amin. Berarti daya ingatnya si Gusti ini luar biasa. Amin ya Allah. Yang lain, kalau tidak ingat tidak jadi masalah. Kalian kan catatan ada, kalau nggak ada catatan, PPT nanti saya kasih. Ada di PPT sebelumnya kita bahas apa bedanya si kalor dan suhu. Benar yang disebut si Gusti bahwa kalau kalor itu adalah energi, sedangkan kalau suhu derajat panas atau dinginnya suatu benda, ya kan? Nah betul. Nah kalor tadi pada es yang mencair dia kalornya melepas, ya kan? Dia kan melepaskan kalor, maka es tadi itu yang tadinya dingin karena dia bukan melepas kalor, salah saya. Karena dia menerima kalor, maka es yang dingin tadi suhunya akan naik. Kalau suhunya naik, maka dia akan mencair. Beda dengan air. Air ketika dia melepas kalor, airnya tadi melepas kalor, dia mengeluarkan kalor dari air tersebut. Apa yang terjadi? Suhunya akan berubah menjadi apa? Air ketika melepas kalor, suhunya berubah menjadi Es batu, dingin. Betul, suhunya menjadi lebih dingin, maka dia akan berubah menjadi es batu. Jadi penjelasannya antara dua ini adalah seperti itu. Lalu kita akan lanjut lagi ke jadi kalor adalah tadi sudah ya, kalor tadi itu adalah apa tadi? Energi panas. Kalor itu adalah energi panas, sedangkan derajat panas dinginnya suatu benda disebut sebagai suhu. Dan jadi di halaman 88 itu, di halaman yang pertama itu pengertian kalornya sudah. Jadi pengertian kalor sudah. Lanjut kita ke sebelahnya dulu, yang halaman 90-nya dulu.
Sebelum kita lanjut yang di halaman 89, kita halaman 90 dulu. Halaman 90 ada kalor jenis dan kapasitas kalor. Sekarang nih saya tanya, kalau ada minyak goreng, saya sebelah sini saya punya minyak goreng, sebelah sini saya punya air. Air, saya panaskan. Mana yang duluan mendidih? Air. Volumenya sama, kemudian panas apinya sama. Mana yang duluan mendidih antara minyak goreng dan air? Minyak. Nggak tahu. Nggak tahu. Tergantung. Sebenarnya bisa sebenarnya kita minggu depan kita praktikum deh, saya susun dulu praktikumnya saya, karena minggu ini saya nggak sempat susun praktikum, soalnya saya pengen praktikum minggu ini. Jadi yang belum mendidih itu adalah minyak, betul yang saya bilang. Betul. Jadi yang belum mendidih itu adalah minyak. Kenapa minyak belum Dia mendidih? memiliki daya kalor yang tinggi. Daya kalor yang tinggi. Daya apa? Dia kan biasanya gua goreng itu kan karena itu kan kalau udah panas banget dan sangat lama. Iya. Tapi Dan kenapa kita nggak Jadi bisa apa? digoreng Apa pakai yang air? membedakan air dan minyak tadi apa? kalau minyak lebih kental. Minyak lebih kental, air Cair. lebih cair. Kenapa? Tapi kekentalan atau Minyak viskositas. kuning warnanya. Ya, viskositas itu sebenarnya tidak berpengaruh pada kalor, jadi tidak ada ngaruhnya, benar. Tapi kekentalannya itu benar yang disebutkan tadi, kental, warna juga boleh, beda. Tapi Apakah kandungan minyak yang membuat minyak itu bisa goreng, sedangkan air nggak bisa goreng? sekarang kita kenapa air itu kalau ditaruh dengan air tidak bisa menyatu seperti air dan nasi? Estrogen Ya, nitrogen, betul, jawaban nitrogen itu kan tidak bisa bersatu. dia tidak bisa bersatu. Tapi yang jawaban itu Bisa menyatu kalau ada kandungan takdirnya. takdirnya. Kenapa kamu dan dia tidak bisa bersatu? Kan bukan takdirnya. Jawaban yang luar biasa. Kalau bersatu itu yang berbeda. Apa yang Bisa kalau dikasih sabun sih. dikasih hadiah? Habis. Anak kan bang berdiri Sekarang yang saya tanyakan kenapa dia tidak bisa menyatu pada kondisi umum? Dari sana juga bisa. Ada yang membedakan dia apa namanya? Masa? Masa Masa? Masa? Nis. Jadi air dan minyak itu tidak bersatu karena masa jenis. Masa jenis mana yang lebih besar? air. Masa jenis air itu sekitar 1000. Sedangkan masa jenisnya si minyak itu sekitar 800. Jadi antara 1000 dan 800 lebih gede. Air. Gede 1000 ya. 800 dan 1000 kan lebih gede 1000. Makanya kenapa si minyak bagi duit berapa? kalau dia masa jenisnya makin kecil, maka dia akan semakin mudah mengambang. Jadi karena itu yang menyebabkan masa jenis mengapa minyak mengambang. Masa jenisnya lebih kecil daripada masa jenis air. Oleh sebab itu makanya mengambang. Nah sekarang kita kembali lagi ke kalor. Kenapa minyak lebih cepat mendidih daripada air? Karena masa jenisnya kan. Masa jenis betul. Lebih tepatnya kalau pada kalor kita akan menyebutnya sebagai kalor jenis. Jadi yang kalian pelajari di halaman 92 itu kalor jenis. Kalor jenis itu semakin besar, apa yang terjadi? Semakin lambat. Betul sekali, semakin lambat dia mendidih. Masa jenis semakin kecil, Makin cepat. semakin cepat dia mendidih. Betul. Nah kalau kalian lihat, kebetulan minyak tidak ada di sini ya. Saya kasih Ada di Indonesia kalau saya beratnya di sini. Nanti saya sempurnakan dulu ini, baru saya bagi kalian. Jadi ada di YouTube aja perbandingannya. iya kalau di YouTube ada, cuma kebetulan saya sudah download mana ya? Saya sangat keseringan ngomong sama anak saya, jadi saya Anak Sen umurnya berapa? anak saya belum 4 bulan. Iya. Wah lucu. Masih lucu. Jadi ini Iya. kita tidak perlu tanpa memperdulikan soalnya, tidak usah diperdulikan soalnya. Jadi air itu kalor jenisnya 4200 joule kilogram derajat Celcius. Ini adalah satuannya. Alkohol 2400. Minyak goreng berapa? 2200. Nah, minyak goreng ini 2200 dibandingkan dengan air 4200. Lebih besar mana? Air. Lebih besar air. Tadi yang disebut oleh Gusti bahwa kalau semakin besar kalor jenisnya, maka dia untuk mendidih semakin Lambat. lambat. Ya.
kalau kalian lihat di buku kalian itu di halaman 90 itu antara si aluminium dengan tembaga, kira-kira yang duluan meleleh yang mana? Kalau dipanaskan? Tembaga. Bentar. Iya, tembaga. Tembaga ya? Hmm. Oh iya, berarti ya tembaga cuma 390 ya kalau jenisnya ya. Salah nih typo. Enggak typo, benar. Dia kalau jenisnya lebih besar si aluminium ya. Jadi semakin besar kalau jenis, maka dia semakin susah untuk mendidih atau semakin diperlukan banyak kalor untuk mendidih. Semakin tinggi kalor jenisnya, semakin banyak kalor yang diperlukan untuk mendidih, ya. Oke. Nah, itu yang disebut sebagai kalor jenis. Lalu ada di bawahnya itu di paragraf yang keberapa itu di bawah tabel yang hijau itu di halaman 90 di bawah tabel hijau itu ada namanya kapasitas kalor. Ya, kapasitas kalor. Sekarang gini, kalau saya mendidihkan air, ya, saya mendidihkan air. Ini kita abaikan dulu telur ya. Saya panasin air secara terus-menerus. Saya panaskan terus-menerus apa yang terjadi? Airnya habis. Airnya habis. Meresap. Jadi gini, benda itu memiliki kapasitas. Maksudnya kapasitas itu gini. Ketika saya kasih panas, dia akan memiliki yang namanya ambang batas dia menerima panas. Anggap gini, air saya panaskan. Ambang batasnya dia berapa saya panaskan? 100. Ambang batasnya 100. Sebenarnya tidak benar. Sebenarnya tidak sampai 100 dia udah mendidih, ya kan? Semakin kamu bawa ke daerah yang tinggi, maka otomatis titik didihnya dia akan semakin rendah. Tapi jangan kita bahas itu beda pembahasan nanti kita bahas itu adalah tekanan udara. Makanya tekanan udara itu berpengaruh kepada tingkat mendidihnya suatu zat ya. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau dia sudah 100 derajat Celcius saya panasin terus, apa yang terjadi? Habis air menguap. Habis, dia menguap. Kosong. Nah, Kenapa? ambang batas ambang batas suatu zat tinggal kalau kapasitasnya di luar kapasitasnya maka benda tersebut akan menguap ya atau melebur atau menguap sih lebih tepatnya gini. Minyak goreng saya panasin terus sampai kapasitas maksimal, sampai kapasitas kalori yang dia terima itu sampai maksimal, apa yang terjadi? Tadi pasti akan menguap sama kayak air. Air saya panasin terus sampai dia nggak sanggup lagi menerima panas, maka dia akan menguap. Nah itu yang disebut sebagai kapasitas kalor yang ada di bagian di bawah tabel hijau itu kan membahas kapasitas kalor. Nah, gitu. Nah, kalor jenis tadi itu lambangnya itu adalah C kecil. Ya. Kapasitas kalor itu kalor jenis itu lambangnya C kecil. C kecil itu rumusnya adalah Q kalor dibagi apa ini? Dibagi massa. Dibagi massa dikalikan kenaikan suhu. Iya, dikalikan kenaikan suhu. Nah, ini adalah C Q per delta M per delta T ya. Ini penjelasannya ada di bawah untuk rumus-rumus ini apa. Nah, kapasitas kalor itu tergantung massa dan untuk kapasitas panas suatu benda itu bisa dikatakan kapasitas panasnya seberapa sih? Maka tergantung pada massa dan kalor jenis. Makin besar massanya, makin besar kalor jenisnya, maka kapasitas kalor yang diterimanya semakin besar. Artinya gimana? Artinya gini, suatu benda kalau dia kalor jenisnya besar, massanya besar, maka kapasitas panas yang dia terima itu semakin bisa semakin besar. Anggap gini, air kecil, saya kasih air itu dalam wadah sekecil aja, dalam wadah kecil itu ya. Nah, dalam wadah segitu saya panaskan. Saya panaskan dengan panas yang sama dengan wadah yang lebih besar. Misalnya satu panci dengan satu botol segitu saya panaskan dengan panas yang sama. Mana yang lebih duluan mendidih? Satu botol. Satu botol yang mendidih. Sama-sama zatnya saya panaskan dengan kapasitas yang panas yang sama. Kok duluan mendidih yang
botol daripada yang dipanci. Kenapa? Karena masanya beda dan kalau jenisnya masih sama ya, masanya aja beda ya. Lebih besar yang dipanci. Itu yang menyebabkan kenapa sih panas itu lebih duluan mendidih yang di sebelah situ ya. Itu di kapasitas panas. Oke. Kalau kita kapasitas panas sudah, kemudian kalori jenis sudah, maka kita masuk ke rumus kalor. Kalor itu adalah rumusnya di halaman 88. Rumus kalor itu adalah Q sama dengan M dikali K Pascal dikali kalori jenis C dikali delta T. Q itu adalah kalor. Satuannya apa? Kalor? Joule. Satuannya joule. Sebenarnya ada satuan kalor itu ada kalori, satuan kal, cuman secara satuan internasional, prinsip satuan internasional itu pakai joule ya. Kemudian M itu adalah massa. Satuannya apa? Satuannya kilogram itu. C itu kalori jenis. Kalori jenis tadi satuannya apa? Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, joule kilogram derajat Celcius. Tuh. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Delta T itu adalah perubahan suhu. Kita langsung contoh soal aja supaya gampang kalian memahami apa sih QMC delta T itu sampai harus nah ini kita pakai contoh soal minyak goreng. Minyak goreng itu punya ada sesuatu yang terlihat baik tadi? Nggak ada Tidak sudah. ada. Sampai yang aneh-aneh gitu nggak enak saya ini apa ini? Bukan. Oke, masa minyak goreng itu 2 kg minyak goreng, masanya 2 kg. Kalori jenisnya 2100 joule kilogram derajat Celcius, mempunyai suhu 30 derajat Celcius. Minyak goreng akan digunakan untuk menggoreng ayam. Kampungnya ikan buang. Ayamnya ayam aja, kampungnya ikan buang. Supaya ayam goreng dapat matang dengan baik, suhu minyak goreng harus 80 derajat. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk membuat minyak goreng itu sampai 80 derajat? Oke. Silakan dikerjakan dulu. Kalau nggak bisa baru saya jelaskan. Ini bentuk kemandirian. Bentuk kemandirian. Dikerjakan dulu. Jadi massa minyak goreng ada, kalori jenisnya ada, kemudian suhu awalnya ada. Delta T tadi perubahan suhu tadi kalau bingung. Delta T itu adalah T akhir dikurang T awal biasanya ya. Suhu terakhir dikurang suhu awal itu delta T-nya. Dasar Ya, berapa hasilnya? 210.000 joule. 210.000 Joule. Joule. Mana? Hasilnya gimana? Yang tadi itu. Kalau dibagi ini ya delta T-nya. Itu yang mana orang yang bikin? Ya, soalnya. Ya, soalnya. Jadi kalau ya Berarti 2 dikali 2100 kali 30 kali 80. Enggak, 80 dikurang 20. ya, karena harus mencari delta Delta T. T. Ya, apa? Gimana? Ada yang Ini lagi? baru 2 kali 2100. Masih ada yang sini? Ya. Laptop terus nih. Jangan nakal. Oh, nah. Beneran. Oh, iya, siap. Ada salah tadi, Pak? Bisa? Ada ini? Bisa. Oke. Sini pakai namanya. Ya ampun.
gitu. Kalau pas saya mohon maaf ya, kapasitas memori otak saya itu agak kecil, jadi saya itu susah sekali untuk mengingat. Makanya saya kalau ulangan biasanya senangnya kalian itu bikin cheat sheet, apa namanya, kertas lembar gitu, kalian pakai untuk tulis rumus-rumus, boleh kalian bawa masuk. Karena saya nggak memaksa kalian itu untuk menghafal rumus. Wah, lucu. Jadi kalian boleh bawa. Cuman kalau sama Miss Dea nanti gabungan saya nggak tahu ya gimana. Mungkin Kecuali ngasih soal terus taruh rumus di samping soalnya. oh iya benar. Boleh. Ya. Nah, kalau kalian belajar di luar negeri gitu di kampus-kampus luar negeri kayak Inggris gitu ya, England, US gitu ya, mahasiswa itu tidak ada yang menghafal rumus, tidak ada. Jadi setiap buku itu selalu ada rumusnya, itu selalu ada. Jadi di pojokan awal buku itu rumus itu selalu ada, penurunan rumus itu sudah ada di buku di awal buku itu ada. Jadi siswa itu nggak lagi mencari dia, oh ini dapat rumus ini turunannya dari mana? Nggak lagi seperti itu. Jadi yang dilakukan itu tinggal memecahkan problem soal, tidak lagi memecahkan penurunan rumus. Oke, yang lain gimana? Udah dapat belum? Ayo kita bahas kalau bingung. Dan juga dicari lah. Rumus yang mana saja? Ini tadi saya mengenalkan dulu yang komponen di dalamnya dijelaskan dulu. C itu apa sih? C itu alor ke kalau ini saya jelaskan dulu kapasitas kalor ini jadi dari sini. Alor C delta T. C itu apa sih? Kapasitas apa? Kalor J. Dan dicoba Kita ya gimana? Ada masalah kita ya? Panjang sen. Iya, Banyak masalah sama juga gini belakang. iya, masalah itu banyak ya. mama. Nah, kayak gini. Masya gimana? Dua kali tiga udah. Sama kali bukan lo? Sembilan. Belum selesai. Soalnya atau langsung diketahui ya, diketahui M sama dengan 20, C sama dengan 2100, delta T 80 dikurang 30. Hari ini kita kumpul ya, ya. Kita datang kumpul ya. Kita sama dia apa sih? Dia sama dia hari apa sih? Senin ya, oh boleh tahu. Kumpul dulu hari ini ya. Oke, sekarang coba selesaikan soal nomor 1 bagian A ya, halaman 91. Itu teori. Soal teori kita uji kepahaman kalian. Teori halaman 91 nomor 1. Berdasarkan grafik di samping, wujud air pada titik C adalah apa? Padat. Padat? Air? Gas. Bentar itu. Bentar. Beku deh kayaknya. Padat. Itu juga
coba diamati. Yang lain coba diamati yang halaman 91 nomor 1 bagian A. Berdasarkan grafik di samping, itu kira-kira bentuk wujudnya apa? Itu dihitungin dari min 20 derajat. Iya. Oh berarti Oh enggak, itu dari min 20 karena ini yang kita tanyakan cuma D-nya aja kan? Iya, wujudnya aja. Oh berarti padat kayaknya. Ya, masih? Kayaknya. Masih? Apa itu? Cair. Ada yang bisa jawab selain Gusti lah. Selain Gusti. Ada yang bisa jawab selain Gusti? Bosan Ini saya. sama lagi kan? Bosan Ya saya. Allah, ya Allah, ya sudah saya diam. Saya tidak jawab lagi. Enggak gitu. Bosan saya Gusti terus ngomongnya. Yang lain mana yang lain ayo. Saya sudah. Saya udah. Jangan dong Gusti ya. Masya? Soal lagi. Masya? Apa jawabannya? 91 nomor 1. Apa jawabannya? Nomor 9 halaman 91 nomor 1. Oh. Itu jawabannya apa? Bebas cair. Alasannya kenapa memilih cair? Karena kalau ke sini, nggak tahu. Cair. Ayo, gimana? Nah ini sekarang saya jelaskan sedikit. Jadi benar sebenarnya jawabannya itu adalah cair. Tapi nggak tahu alasannya apa. Alasannya apa? Tidak tahu. Kalau misalnya ke atas mendidih, kalau misalnya ke bawah membeku di masa. Iya, betul sekali betul. Sekarang gimana? Ya. Oh, sorry. Yang sudah mengerjakan soal yang minyak tadi, kita coba ke yang halaman 91 nomor 1. Jadi dia bilang itu adalah S ya. Itu dari bawah, min berapa tadi? Min 20. Dari minus 20 dia ke 0 ya. Ke 0, ini titik A, titik B. Dari A ke B dia mengalami perubahan enggak? Iya. Mengalami perubahan. Anggap di sini adalah S. Titik A itu adalah S. Maka sampai ke B, diterima sampai ke B dia adalah dari S masih S nih. Masih S tapi sudah mulai Cair. cair. Nah, ketika dia dibiarkan terus sampai titik C, sampai waktu ini grafik di atas ini suhu, ke atas dan ke bawah ini adalah suhu. Grafik kanan itu adalah waktu. Jadi S kalau dibiarkan terus sampai titik C, dari B sampai titik C, apa yang terjadi? Ya, ketika dia dibiarkan di suhu 0 derajat, selama waktu yang cukup lama dia akan berubah menjadi cair. Ini masih S, dia akan berubah menjadi air. Setelah dia berubah menjadi A, cair. Ketika dia dipanaskan lagi dalam selang waktu tertentu sampai suhu berapa? 100. Apa yang terjadi? Dia berubah jadi Cair. Padat. kalau dari air dia berubah terus ke sana jadi apa? Jadi beku, padat. Jadi air tetap. Masih air. Masih air. Betul, ini masih air. Di sini masih air. Sampai di sini masih air. Tapi bedanya kalau di sini adalah air dingin, di sini adalah air panas. Kenapa? Suhunya 100. Iya. Apa yang terjadi kalau air pada suhu 100? Panas, mendidih. Mendidih. Panas, mendidih. Berarti di sini kan mendidih. Air panas. Lalu ketika dia dibiarkan dalam selang waktu tertentu sampai titik E, sampai titik E, ya. Sampai titik E, dari E masih bentuk apa? Mendidih. Bentuk mendidih, benar, masih bentuk mendidih. Masih bentuk mendidih sampai kapasitas maksimum ya. Kalau sudah sampai titik E, dia apa jadinya? Uap. Ini uap. Air Sedikit besar. uap air. Dia akan menguap. Cara membaca grafik itu seperti ini. Kalian ujian nasional biasanya ujian UTBK nasional itu banyak grafik kalau bahas kalor, bahas pengukuran, kemudian kecepatan GLB, GLBB itu kebanyakan kalian itu akan dapat soal-soal kayak gini grafik. Makanya kalian harus bisa dan terbiasa membaca grafik. Nah setiap fase ini pasti dia akan yang namanya kalor. Biasanya kalau grafik dari sini ke sini apa yang terjadi? Dari S berubah menjadi S tapi mau mencair.
mau mencair, dia apa ya prosesnya? Melepas atau menerima kalor? Melepas. Melepas atau menerima kalor? Menerima. Benar. Ini proses menerima kalor dari es menuju air, itu dia menerima kalor. Ini sampai sini semua sebenarnya menerima kalor. Ini dia prosesnya adalah menerima kalor. Nah, ketika dia menerima kalor, sebenarnya pada fase ini disebut sebagai kalor laten. Tapi kita jelaskan minggu depan, yang proses mendatar itu sebenarnya kalor laten, QL. Kalor laten itu ada di halaman 90, masih buku kalian, nanti kita bahas minggu depan. Berarti teorinya tadi jawabannya apa? Jawabannya? Cair. Jawabannya adalah cair. Tuh. Jawabannya adalah cair. Apa lagi ya? Nomor 4 deh, nomor 4 halaman 91 lagi. Sabila deh jawab deh, Sabila nomor 4 halaman 91. Nomor 4 tinggal dulu soal yang tadi, tinggal dulu soal yang minyak tadi, minyak goreng tadi tinggal dulu sebentar. Terus saya nggak ngerti sih. Hah? Kok nggak ngerti? Ya tadi kan masalah kalor jenis. Habis ini kita minta DP, Pak. Iya. DP. Kira-kira kalau saya punya Sabila, jika 1 kilogram gas seperti pada tabel ada perak, raksa, baja, besi, ya, dengan kalor jenisnya itu ada di sampingnya 200, 125, 440. Kuyuran deh. 40, 385. Zat yang paling cepat panas yang mana Sabila? Yang lain boleh dikerjakan tapi boleh Saya disimpan tahu. dulu. Ini boleh disimpan dulu mesti ya. Apa ya? Dasar. Berapa Sabila? Raksa. Raksa. Kenapa alasannya raksa? Karena kalornya sedikit. Iya, kalor jenisnya paling Kecil. makanya dia cepat mendidih, paling duluan mendidih. Betul jawabannya ya. Jadi yang paling cepat mendidih itu yang kalor jenisnya paling kecil. Yang paling lama mendidih yang mana berarti di situ? Besi. Besi, betul. Karena besi itu kalor jenisnya 405. Oke, good. Berarti paham ya. Membedakan kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Ada nggak lagi soal yang sering? Ini sudah selesai belum Sabila? Sudah selesai ini soalnya? Sudah. Oh, udah habis waktunya. Oke, kita akan lanjut di minggu depan. Minggu ini berarti kita udah sampai kalor jenis dan kapasitas kalor. Minggu depan kita coba ke perubahan wujud dan asas Black. Asas Black. Aduh, apa itu asas Black? Terus nyebring itu Penemu bukan, Sir. Kapal barus tuh anu. Ya, itu kapur barus. Kayaknya sudah sering ini, sering biasanya sebenarnya. Misalnya kapur barus atau pewangi WC yang bentuknya bulat bukan gede itu kan kalau ditaruh di lantai biasanya kan dia habis sendiri terkena air. Nah, dia itu disebut panas apa? Benar. Jadi aku menerima makanya Pak Milo sudah. Sok lagi tadi Pak Edward. Aku lebih jernih.